Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wastia Trihadi Wibowo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek OOAD I-Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang. Melansir dari Wikipedia, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku dengan biaya sendiri. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya merupakan salah satu perpustakaan yang dibiayai dan dioperasikan oleh institusi, yaitu oleh Yayasan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. E-perpustakaan adalah metode digitalisasi dalam dokumentasi kegiatan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan aplikasi ini, diharapkan terjadi efisiensi waktu, sumber daya, dan manajemen dalam pengoperasian perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan perpustakaan ini. Sistem request. Project sponsor, Rektor Ubara Jaya. Business need. Proyek ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam meminjam buku di perpustakaan Ubara Jaya, memudahkan proses pencarian buku, mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam mencari daftar pinjaman buku, mempermudah admin dalam membuat laporan peminjaman buku. Business requirement. Dengan menggunakan e-library, mahasiswa dapat melakukan pencarian buku dan stok terhadap buku yang akan dipinjam. Fitur utama yang ada dalam sistem ini adalah login bagi admin, menu stok buku bagi admin dan pengguna, menu laporan oleh pengguna bagi admin, menu jumlah denda akibat keterlambatan pengembalian buku maupun kehilangan buku, menu data buku bagi admin, serta logout bagi admin. Business value, keuntungan tangible-nya ada pengurangan kesalahan proses, pengurangan biaya operasional, pengurangan tenaga kerja, peningkatan peminjaman. Keuntungan intangible, meningkatkan layanan kepada pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan mutu dan jumlah informasi, meningkatkan efisiensi dan keluasan operasional, meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan. Pembahasan BPMN berjalan. Di sini staf menginput kode buku dan juga KTM bagi mahasiswa, milik mahasiswa. Kemudian teknisi itu mengimplementasikannya pada database. Kemudian setelah itu dibuat laporannya lalu dicek terlebih dahulu. Apabila benar akan diajukan ke Kabak Perpustakaan untuk kemudian dinilai, dimonitoring, serta dievaluasi. Apabila laporan tersebut masih salah, maka akan diulang kembali dari input kode buku dan KTM. Setelah benar, kemudian diajukan kepada Kabak Perpustakaan, kemudian dimonitoring. Setelah dianggap memenuhi persyaratan atau telah disetujui, maka teknisi akan melanjutkan pengerjaannya. BPMN usulan login. Nah, di sini BPMN usulan untuk login. Di sini ada login, masukkan username dan password, kemudian divalidasi. Apabila benar, langsung masuk ke menu utama. Sistem akan langsung menampilkan halaman menu utama. Kemudian staf bisa memilih menu pinjam buku, denda buku, pengembalian buku, stok buku, histori buku. Di sini artinya laporan atau logout. Kemudian ada BPMN usulan peminjaman buku. Di sini staf memilih menu pinjam buku, kemudian memasukkan kode buku. Setelah itu memilih kode buku, memasukkan KTM, memasukkan batas waktu peminjaman, kemudian disimpan ke dalam laporan atau histori. Lalu berakhir kembali ke halaman menu utama. Kemudian ada use case diagram. Di sini staff login,
kemudian verifikasi login. Apabila salah akan ada pesan kesalahan login. Kemudian apabila benar masuk halaman menu utama, kemudian di sini ada insert, update, delete buku, itu termasuk data buku, kemudian pinjam buku, kembalikan buku, stok buku, denda buku, histori buku atau laporan, atau juga ada logout. Itu menu-menu yang tersedia di halaman menu utama. Customer di sini sebagai mahasiswa juga bisa melihat stok buku dari komputer-komputer yang disediakan di perpustakaan sebagai display. Kemudian ada activity diagram untuk login. Staff membuka aplikasi e-library, kemudian sistem menampilkan halaman login, staff menginput username dan passwordnya, kemudian mengklik login, kemudian diverifikasi. Apabila salah kembali ke input username dan password. Apabila benar, langsung sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian untuk peminjaman buku, staff pilih menu pinjam buku, sistem menampilkan form peminjaman buku, kemudian staff mengisi kode buku dan data peminjam, kemudian klik simpan. Kemudian sistem akan menambahkan data pinjam buku baru ke database. Kemudian ada sequence diagram untuk login. Jadi di sini staff diawali dengan input username dan password di halaman login, kemudian akan diverifikasi, kemudian akan diproses, verifikasinya akan lalu ditampilkan kembali hasil verifikasinya. Kemudian langsung ke percabangan di bawah. Ini ada valid. Jika dia valid, maka akan langsung menampilkan halaman menu utama. Apabila salah atau invalid, akan kembali ke halaman login dengan menampilkan pesan kesalahan login. Kemudian untuk pengambilan buku, staf pertama mengakses halaman pengembalian buku, kemudian halaman pengembalian buku menampilkan halaman form pengembalian buku, kemudian staf mengisi kode buku, memproses pengembalian buku, kemudian sistem akan menambahkan data baru ke dalam database. Kemudian di sini ada kelas diagram. Di sini untuk kelas mahasiswa, atributnya ada nama, ID mahasiswa, jurusan. Kemudian metodenya ada tambah, update, hapus. Kemudian untuk laporan, atributnya ada pinjam, kembali, stok, denda. Kemudian ada metodenya cetak. Kemudian login, atributnya ada username dan password. Kemudian metodenya ada login. Kemudian ada denda, atributnya ada kembali. Maksudnya kembali di sini adalah pengembalian buku. Kemudian ada metodenya tambah dan update. Staff di sini memiliki atribut username, password, serta nama. Kemudian metodenya ada tambah, update, dan hapus. Kemudian ada buku, kelas buku, atributnya ada kode buku, judul buku. Kemudian metodenya ada tambah, update, hapus. Kemudian ada kelas pinjam, atributnya ada kode buku, ID mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian metodenya ada tambah serta update. Kemudian ada stok, kelas stok buku. Di sini atributnya ada kode buku, pinjam, dan kembali. Kemudian ada kelas kembali, atributnya ada kode buku, ID mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian metodenya ada tambah dan update. Di sini staff bisa mengakses seluruh kelas, namun tidak semua kelas bisa saling mengakses satu sama lain. Sini contohnya kayak di menu pengembalian buku. Di sini dia tidak bisa mengakses menu denda. Begitu. Jadi hanya bisa mengakses menu staff, kemudian laporan yang berhubungan maksudnya, dan juga stok buku.
Kemudian ada deploy diagram. Di sini dimulai dari komputer staff, kemudian melakukan koneksi atau membuka aplikasi e-library di server aplikasi. Kemudian server aplikasi akan menghubungkan di sampipinya database menuju ke MySQL juga ke Apache-nya. Berarti nanti aplikasinya akan menghubungkan dengan Apache dan juga MySQL yang berhubungan dengan database perpustakaan. Kemudian ada state diagram peminjaman buku. Di sini dimulai dari halaman menu utama, kemudian memilih menu pinjam buku, kemudian isi formulir peminjaman buku, kemudian disimpan. Lalu setelah itu akan langsung kembali ke halaman menu utama. Lalu pengembalian buku dimulai dengan mengakses halaman menu utama, pilih menu kembalikan buku, kemudian isi formulir pengembalian buku, kemudian disimpan, lalu kembali ke halaman utama. Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini adalah bentuk ERD dari database perpustakaan. Di sini ada staff, ada ID staff, nama staff, alamat staff, kemudian ada buku, ID buku, judul buku, penulis buku, kemudian stok. Kemudian peminjaman, ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, NPM mahasiswa, kemudian ID staff. Lalu ada pengembalian, ada ID pengembalian, tanggal pengembalian, denda, ID buku, NPM mahasiswa, ID staff, kemudian anggota, ada NPM mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian ada jurusan mahasiswa. Di sini staff bisa berhubungan dengan peminjaman dan pengembalian, kemudian anggota juga NPM mahasiswa berhubungan dengan peminjaman dan pengembalian, kemudian buku, ID buku juga berhubungan dengan ID buku di peminjaman dan pengembalian. Kemudian ada interface halaman menu utama. Di sini adalah tampilan atau interface dari halaman menu utama. Di sini ada data buku, stok buku, laporan, pengembalian buku, peminjaman buku, denda buku, serta logout. Kemudian ini adalah interface laporannya. Di sini ada tabel yang berisikan jenis transaksi, ID buku, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini jenis transaksinya adalah pinjam atau kembali alias meminjam buku atau mengembalikan buku. ID di sini tergantung jenis transaksinya. Jika transaksinya pinjam maka ID-nya ID peminjaman. Kemudian ID buku, ada ID bukunya, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada tanggal peminjaman dan juga tanggal pengembalian serta denda. Kemudian di sini ada cetak untuk mencetak laporannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.